makanya jar Nabi a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Paling musuh di antara segala musuh itu adalah nafsu engkau, yang ada di dalam diri engkau. Kalau kita bisa memerangi nafsu kita, mendidik nafsu kita, itu disebut Nabi jihadun akbar, jihad besar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Hikmah yang ke-157 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hazzun nafsi bil ma'siyati zahirun jali wa hazzuha bit ta'ati batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Artinya, bermula bahagian nafsu dalam suatu kemaksiatan yang demikian itu jelas dan nampak. Artinya bahwa maksiat itu dorongannya adalah daripada nafsu. Wa hazzuha bit ta'at, dan bahagian nafsu di dalam ketaatan. Kadang-kadang nafsu bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah. Nah, itu bahagian nafsu di dalam ketaatan itu batin tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa, mengobati sesuatu yang tersembunyi itu sa'bun ilajuhu, sulit pengobatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Artinya nafsu kita ini biasanya itu mendorong kita untuk suatu kemaksiatan, karena di situ ada kesenangannya. Nah, nafsu kita mendorong kita kepada perbuatan yang dilarang Allah, karena disitulah kebahagiaan nafsu. Tapi kadang-kadang nafsu ini bisa pula mengajak kita untuk ketaatan. Nafsu bisa membawa kita, membisikkan kepada kita untuk berbuat taat. Nah, itu adalah sesuatu yang mesti diwaspadai, yang mesti dicermati. Nah, barangkali ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'nun nafsi an tatluba ma fihi hazzun laha. Keadaan nafsu bahwa dia menuntut akan sesuatu yang pada sesuatu itu adalah bahagian baginya. Nafsu itu artinya menuntut sesuatu yang menyenangkan dia. Bagian nafsu itu sudah fitrahnya si nafsu itu. Nah, nafsu ini memang keadaannya mencari kesenangannya. Wa hazzuha bil ma'asi, bermula bahagian nafsu, kesenangannya nafsu dalam kemaksiatan zahirun jaliyun, nampak dan jelas. Kastilzazin bil muharramat wa tarkil wajibat, seperti bersenang-senang, berlezat-lezat dengan yang diharamkan Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam satu kemaksiatan di situ jelas kesenangan nafsu, bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Karena nafsu ini memang keadaannya suka perai, nafsu ini suka santai, nafsu ini suka istirahat. Nah, itu memang tugasnya, memang fitrahnya nafsu demikian. Keinginannya itu jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Nah, itu kesenangan nafsu. Jadi dalam sebuah kemaksiatan di situ ada peranan nafsu, itu jelas, nampak kelihatannya. Wa mudawatuha hayyinun, dan mengobatinya nafsu yang demikian tadi hayyinun, itu mudah.
asal mau berubat artinya. Kalau nafsu kita ini selalu mengarah kepada maksiat, nafsu kita selalu ingin meninggalkan yang diwajibkan Allah, nafsu kita malas melakukan hak-hak yang mestinya kita laksanakan, itu mengobatinya itu nyaman. Asal mau berubat saja, nah bisa berhasil. Wa hazzuha bitta'at, sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan, dalam satu ibadat, katalabil karamat, seperti menuntut karamat. Nah, seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh aja. Bahwa kita melaksanakan taat tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah, itu ada nafsu di situ. Wal ittila bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Misal mengamalkan satu surah dari surah Al-Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah ketaatan. Ini membaca misal surat ini 1000 kali, surat apa misal dibacanya tujuannya supaya dapat karamat, supaya dapat mengetahui perkara yang gaib, supaya bisa mengetahui isi hati orang. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah. Wa kahubbil khususiyah wal manzilati 'indan nas, seperti menyukai mendapatkan keistimewaan dari Allah, kedudukan, kehormatan di sisi manusia. Nah, bahagian nafsu dalam hal-hal tersebut batinun khafi, itu batin lagi tersembunyi. Kita beribadah kepada Allah, membaca ini, melaksanakan ini, ibadah kepada Allah. Tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah. Nah, ini anggarannya, ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi ada sesuatu ipik yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi. Wa mudawatuha as'ab minal awal, mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau orang nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, minum arak, berzina, melakukan riba, nah mengobatinya itu kada sesulit yang ini. Kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini bagian nafsu. Mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Lianna mudawatal awwali, karena mengobati yang pertama, yang mana dirinya hendak melakukan maksiat, hendak meninggalkan yang wajib. Nah, mengobati itu mungkin bil uzlah, dengan uzlah. Nah, ini nafsunya ini mendorong inya minum arak, mendorong inya berzina, mendorong inya berkata-kata yang kada bagus, mendorong inya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah. Dengan cara uzlah. Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil, uzlah sugra, tetap aja di kampung berdiamnya,
tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan selain yang diwajibkan dan disunnahkan. Paling sembahyang Jumat ke masjid boleh habis, kada turun lagi nya ke tanah. Sembahyang zuhur ke masjid habis zuhur boleh. Sembahyang asar ke masjid habis asar boleh. Nah, kada ada singgah di warung bepandiran, kada ada. Nah, ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah bisa terhindar dia dari kemaksiatan tadi. Wal firar min mawatil asrar, dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah, imbah ampih ke sana jangan lagi. Sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi suhbatil akhyar, dengan berkawan orang-orang yang baik. Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita ini ketujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing. Itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi ini tuh. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka bersalawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu, otomatis kita akan jadi baik. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Itu perkataan ulama. Man sahibal akhyar, siapa yang berkawan orang baik, sara minal akhyar, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asrar, sekalipun dia orang jahat. Sekalipun dia orang jahat, karena selalu berkawan orang baik, dia akan jadi orang baik. Wa bi kasrati ta'at wal azkar, nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir. Wa sama'il ayat wal akhbar, mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam satu kemaksiatan itu kada terlalu sulit asal mau mengobatinya, asal hakun berubat. Bi khilafis sani, bersalahan yang kedua. Bersalahan yang kedua ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa babangat. Dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah, ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah, ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagian nafsu di situ. Nah, mengobati ini kada bisa dengan uzlah, kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak berselawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin menunjul nafsunya. Nah, bi khilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Fala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka mengobati, ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pala yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah, karena bila gurunya memberinya amalia-amalia, ini kada tahu apa-apa faidahnya, maka ini akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah. Ini kada tahu. Kan guru baca ini, baca itu, jangan tahu faidahnya, pokoknya baca ini. Nah, jadi
bacanya kada tahu. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah pokoknya mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau hal-hal yang tadi kada bisa mengobati dirinya kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang syekh waliyin mursyidin tadi. Yashabuhu, yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi, bil mahabbati shadiqah, dengan kecintaan yang benar, wat tasdiqil jazim, dan keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya, ditambah keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Artinya apa yang diberikan gurunya itu pasti membawa kebaikan kepada dirinya. Itu menurut keyakinan dalam hatinya. Nah dengan itu bisa diobati ini. Bisa diobati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah, jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita, karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jadi gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kan pernah isok bersedekah 20.000, keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk. Jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya, dan mengintainya. فَإِذَا اسْتَحْلَتْهُ النَّفْسُ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَأَخْرِجْهَا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنْ ثَقُلَتْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَهَا حَظٌّ وَلَيْسَتْ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Apabila memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Nah, dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari, kenapa ini rasa nyaman nih, rasa manis, rasa nyaman. Coba pengalih ke amalan lain, coba pindah, keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini orang kada berguru nih, kada berguru. Zikir 1000 sehari, salawat 1000, nyaman itu nyaman. Nah, coba bang pindah lain pada itu. Baca Quran bang 2 juz. Kada usah berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz nang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kada nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kada nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman, berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah.
Baca Quran diridai Allah, berzikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, sama aja nyamannya mestinya baca Quran nyaman juga, zikir nyaman juga, karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman, baca Quran kada nyaman, berarti baca zikir ini ada sesuatunya yang menyebabkan maulah nyaman itu. Nah di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya. Nah itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kan bakal wali, yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang unting berdahulu hendak jadi wali, kadang mau jadi walinya. Ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah jadi coba itu. Jikalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu, bukan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah apalagi yang kita pindah ini kepada amal yang sebenarnya lebih diridai, lebih disukai oleh Allah. Contohnya nang jelas, kita nih ada bisi sembahyang qadaan contohnya. Nah sembahyang qadaan banyak, zuhur banyak ketinggalan, asar banyak keadaan bisi. Bila kita melaksanakan qadaan ini, kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan dan paling ganal pahalanya. Tapi bila kita sembahyang lain, sembahyang witir, duha, kenapa rajin? Nah, berarti di sini jelas ini ada dorongan nafsu. Nah, bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah, pastinya membiriskan nang pardu-pardunya dahulu. Sembahyang banyak berapa tahun nang kada karuan sembahyang. Nah, mendengar ada fadilat witir bagus, hendak berwitir. Mendengar ada sembahyang duha, hendak duha. Ini jelas sudah nafsu, bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah, nah pasti nang perlu diberiskannya, nang paling disukai Allah. Amalan yang paling disukai Allah, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendekatkan kepada Allah, melaksanakan yang dipardukan Allah. Itu paling banyak pahalanya yang dipardukan oleh Allah. Hajar nang sunat-sunat ini. Nah itu, atau kita membanding dengan yang sama, sama martabatnya. Sama misalnya ibadah ini dengan ibadah ini sama, tapi kita katuju sebuting nih kada katuju. Nah berarti yang katuju itu ada nafsunya, kada murni mencari keridaan Allah. Jika murni mencari keridaan Allah, kedua-duanya kita suka, kedua-duanya kita nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak dikisahkan oleh para ulama tentang contoh-contoh ini. Ada seseorang yang begitu rajin tawaf. Rajin tawaf. Tawaf itu apa tuh? 7 kali putaran. Tapi ini rajin tawafnya, suka tawaf. Begitu disuruh oleh mamanya, nak ambilkan pang banyu sagayong di dapur, nah berat hatinya. Sudah tawaf maka rajin 7 kali putaran. Disuruh mama ambilkan banyu sagayong, kenapa rasa kulir, rasa berat? Berarti tawaf tadi kada murni karena keridaan Allah. Berarti tawaf tadi ada sesuatu nafsunya tersimpan di dalamnya. Jakanya mencari keridaan Allah, lebih ganal pahalanya melaksanakan suruhan mama ini daripada melaksanakan tawaf tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap amalan yang kita rajin, coba kita pindah kepada amalan lain. Kalau sama rajin berarti bagus, berarti kada ada dorongan nafsu. Kalau satu rajin, satu kada rajin, nah itu berarti ada nafsunya. Kecuali umpamanya nang amalan memang amalan nang rendah misalnya nilainya, nah itu lain masalah. Ini amalan yang kita laksanakan ini amalan yang tinggi nilai di sisi Allah.
Kalau kita bila pindah nang randahnya kita kada katuju. Nah itu lain kisahnya ini. Ini amalan nang sejajar nilainya atau amalan nang lebih abdal. Bila itu malas yang di bawah ni rajin berarti ada kenapsuan. Macam kita misalnya bersedekah yang paling banal pahalanya lawan ibu bapak, lawan keluarga, karena itu sedekah sekaligus silaturahim. Tapi kita membantu kula ini kenapa maka kulir? Sudah orang lain maka dibantu habis-habisan. Itu sudah jelas ada ikhlas karena Allah. Jakanya ikhlas mencari keridaan Allah, pasti mencari nang ganal pahalanya, pasti mencari nang banyak keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah nafsu tadi. Setiap ibadah yang dicampuri oleh nafsu itu merusak keikhlasan ibadah itu. Yang mestinya beribadah itu limardatillah, untuk mencapai keridaan Allah, tetapi ternyata ibadah ini untuk bagian daripada nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya jar Nabi a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Paling musuh di antara segala musuh itu adalah nafsu engkau, yang ada di dalam diri engkau, karena dia bisa mengemas sesuatu kebaikan seolah-olah baik, nah kada tahu di dalamnya yang menggugurkan nilai ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memerangi nafsu kita, mendidik nafsu kita, itu disebut Nabi jihadun akbar, jihad besar. Melawan orang kafir itu jihadun asgar, jihad kecil. Kita bersama senjata nak berperang lawan orang kafir, itu jihad kecil. Tapi kalau kita berperang melawan nafsu, membendung kehendak nafsu, itu jihadun akbar, jihad besar. Kenapa disebut melawan nafsu ini jihad besar? Melawan orang kafir itu jihad kecil. Satu, kita melawan nafsu ini 24 jam, kada ada perainya. 24 jam. Dan banyak yang dijagai. Nafsu bisa lewat mata, bisa lewat telinga, lewat macam-macam. Nah, kalau orang kafir kita kada selalu berperang. Nah, kada selalu bertamu lawan musuh. Hari ini bawa senjata, bisa musuhnya kada ada. Orang kafir lagi guringan misalnya. Nah, kada ada musuhnya. Tapi kalau nafsu kita 24 jam harus diawasi, harus dijaga. Satu itu jihad nafsu, jihad besar. Yang kedua, orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsu itu matinya ke neraka. Orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsunya matinya ke neraka. Orang yang hidupnya ini kalah dengan nafsunya matinya ke neraka. Tapi kalau orang kalah dengan orang kafir, dibunuh orang kafir, matinya ke surga. Berperang orang kafir, bunuhnya kita syahid, matinya ke surga. Kalau berperang melawan nafsu, mati kita ke neraka. Nah makanya Nabi kita mengatakan jihad melawan nafsu itu adalah jihadun akbar, jihad yang besar. Nah para muhibbin rahimakumullah, kama waqa'a li ba'dihim annahu haddatsathu nafsuhu bil khuruj ila al-ghazwi wa azharat lahu anna dhalika lillahi ta'ala faqala ya rabbi nabbihni li maqsidiha fa inni muttahimun laha. Ada sebagian di antara para ulama yang mana nafsunya mengajak dia untuk keluar berperang. Nah, nafsunya mengajak, ayo kita berangkat, itu orang lagi berperang dengan orang kafir. Dan berperang itu kita karena Allah. Lalu seseorang tadi berkata, wahai Tuhanku ya Rabbi, jagakan kepadaku ini tujuan nafsu sebenarnya itu apa? Karena aku sesungguhnya kada percaya dengan ajakan nafsu itu. Ini nafsu yang membawa berperang. Nah, kita berperang dengan orang kafir, berperangnya kita karena Allah, jangan karena lain-lain. Nah, tapi ujar orang ini, ya Tuhan, hamba kada percaya lawan ajakan itu. Nah, berikan petunjuk. Wafat tasha, dan dia memeriksa, dia teliti kenapa nafsunya dipindah hendak benar membuat berperang lawan orang kafir itu.
Nah, fa idza hiya li ajli an tastariha min mujahadatihi. Oh, sakalinya inya membuai berperang itu karena si nafsunya sudah kalapahan. Hari-hari diperangi. Siang puasa, malam beribadah. Siang puasa, malam beribadah. Kalapahan dan nafsunya. Baik kita berperang. Nah, kalau berperang itu kan tahajud pray, semuaan pray, puasa pray. Berperang bang kita. Ini sudah kalapahan itu lalu membawai berperang. Nah, patarakal khuruj ilal ghazwi, maka beliau itu membatalkan dirinya untuk berperang. Kata Hawan Sidin, nafsu ini sudah nyakatuhukan disakiti, ke nafsu ini sudah kalapahan di mujahadah, siang bawa puasa, malam kada beguringan kauyuhan inya. Kita berperang melakas matian jarinya. Nah, fatarakal ghazwa, maka dia meninggalkan akan berperang, wastaghala bima huwa fihi, dan terus bekerja dengan pekerjaan yang biasa. Nah, jadi setiap nafsu walaupun ajakannya itu seolah-olah kebaikan, seolah-olah karena Allah. Nah, coba kita periksa lagi dulu, teliti lagi, barangkali ini ada di dalamnya kesenangan hawa nafsu. Itu mengakibatkan apa yang kita lakukan dari ibadah menjadi tidak ikhlas lagi, tidak sempurna lagi, tidak karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-158.